Di tengah disrupsi teknologi yang terus berkembang, Fakultas Teknik UMJ terus melakukan berbagai terobosan guna melakukan upaya meningkatkan sumber daya manusia para dosen dan para mahasiswa agar dapat menjadi lulusan yang handal dan berkemajuan. Salah satunya dengan pengembangan kerjasama maupun update pengetahuan bagi para dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta terus berbenah dan memberikan kualitas pengajar khususnya para dosen dan para mahasiswa lulusan di bidang teknik, mulai dari bidang keteknikan yaitu teknik sipil, elektro, kimia, mesin, industri, arsitektur, informatika dan alat berat, serta sains dan teknologi yang relevan. Menurut Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Irfan Purnawan, sudah banyak upaya yang dilakukan Fakultas Teknik UMJ dalam melakukan kualitas dosen maupun para lulusan agar menjadi lulusan unggul dan berkemajuan. Upaya tersebut salah satunya dengan diselenggarakannya seminar nasional maupun internasional tentang sains dan teknologi, di mana beberapa kolaborasi dilakukan dalam meningkatkan kerjasama antara universitas baik dalam penelitian, baik akademik maupun non-akademik, baik untuk program kuliah maupun para dosen. International Conference on Engineering, Construction, Renewable Energy, and Advanced Material, atau disingkat dengan ICREAM. Nah, ini baru yang perdana. Tahun lalu memang karena pandemi ya, jadi kita tidak menyelenggarakan Semnastek. Nah, jadi sempat vakum 1 tahun, alhamdulillah 2021 ini Semnastek yang ke-7 diselenggarakan kembali, plus ICREAM yang pertama. Untuk temanya yang keduanya apa? Yang kedua ini temanya adalah Enhancing Sustainable Technology towards Society 5.0 ya. Jadi karena kita sudah sama-sama tahu bahwa Jepang sudah menginisiasi Society 5.0 ya, nah sehingga kita juga insya Allah akan menuju ke sana gitu. Untuk kali ini yang pesertanya dari mana? Untuk yang internasional ada dari 7 negara ya, termasuk dari Indonesia, ada juga dari Argentina, ada dari Belanda, kemudian ada dari India, ada dari Inggris, ada dari Singapura dan Malaysia, ada 7. Nah, termasuk narasumber juga untuk yang internasional dari berbagai negara ya. Ada yang dari Argentina tadi, kemudian ada yang dari UK dan ada dari Singapura. Ya. Memilih tema kali ini? Ya. Kenapa? Boleh tahu latar kenapa memilih tema latar belakang? Oh ya, yang jelas termasuk salah satunya dampak dari pandemi ini ya. Sehingga bagaimana caranya supaya teknologi ini harus sustain ya, walaupun dalam kondisi pandemi kita harus tetap bisa kreatif ya, harus tetap bisa kemudian memanfaatkan teknologi ini supaya pandemi ini minimal lah dampaknya terhadap kita gitu ya. Ditambah yang tadi saya sampaikan sudah adanya Society 5.0 ya, sehingga kemudian 2 hal tersebut kami gabung menjadi satu tema di acara pada kesempatan kali ini gitu. Di Jepang kan sudah berkembang ya, di luar negeri. Betul. Ya. Untuk Indonesia sendiri, upaya apa yang dilakukan? Ya, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan acara hari ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari acara hari ini kita berharap ada kerjasama yang bisa kita tindak lanjuti ya, termasuk dengan minimal dari 6 negara tadi ya, karena yang ke-7 adalah Indonesia. Nah, jadi ke depan kita berharap banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, dari mulai penelitian gitu kan, kemudian kolaborasi kegiatan lainnya ya, baik akademik maupun akademik, baik untuk lecturernya, dosennya maupun untuk mahasiswanya gitu. Banyak ya kalau disampaikan mungkin akan berjilid-jilid ya. Tapi paling tidak insya Allah kita bisa survive di masa pandemi ini ya, sehingga kemudian program-program kita khususnya yang kemudian berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, juga kemudian berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain ya, baik dalam hal penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain. Nah, ini tentunya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya, tidak hanya untuk sivitas akademik Fakultas Teknik ya, tapi juga untuk masyarakat di sekitar kita gitu. Hal senada juga dikatakan Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik UMJ Nurul Hidayati Fitria. Ia berpendapat terobosan dilakukan Fakultas Teknik UMJ salah satunya perlu dilakukan transformasi update pengetahuan bagi para dosen, sehingga bisa memberikan pengaplikasian yang terkini bagi para mahasiswa. Baik, yang pertama sebetulnya intisari dari pendidikan tinggi adalah dosen ya. Jadi kami ingin dosen itu terus mengupdate ilmunya, pengalamannya gitu ya, banyak sharing, dan di conference atau seminar ini adalah kesempatan untuk dosen mengupdate pengetahuannya, pengalamannya, karena saya kira banyak juga peserta
atau pemakalah seminar ini yang berasal dari praktisi ya, baik itu dari lembaga riset maupun dari industri. Nah, kemudian dosen update juga ya materi-materi perkuliahannya kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mengetahui tidak sekedar teori tapi update yang terkini gitu ya, apa yang sedang berkembang di industri maupun di masyarakat. Nah, semoga dengan demikian kita harapkan ya lulusan dari kami nanti juga akan siap gitu ya, untuk siap mengabdi untuk bangsa, untuk melayani kebutuhan masyarakat ya, memberikan solusi-solusi dari problem di masyarakat karena sudah terupdate dengan situasi terkini. Seperti diketahui, sejak berdiri pada tahun 1963 dalam perkembangan FTUMJ telah mendapatkan status akreditasi untuk seluruh program studi S1 dan S2. Fakultas Teknik UMJ menyadari bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu tugas mulia guna mencerdaskan bangsa. Dalam menghadapi era globalisasi dan meningkatnya teknologi di berbagai sektor, Fakultas Teknik UMJ mampu menghadapi tantangan tersebut dengan mencetak lulusan dengan moto unggul dalam iptek dan kokoh dalam imtak. Dengan harapan para alumni Fakultas Teknik UMJ dirancang dapat bekerja mandiri dan berjiwa wirausaha sehingga dapat membuka lapangan kerja, dan hal ini sejalan dengan era globalisasi serta otonomi daerah. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.